Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala dalam kaidah yang ke-44 di kitab beliau Al-Qawaidul Hisan al-muta'alliqah bi tafsiril Quran, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, inda mailanin nafas aw khawfi mailaniha ila ma la yanbaghi idzakkiraha Allahu ma yafutuha minal khairi wa ma yahsulu laha minad darar. Ketika jiwa seseorang itu cenderung pada sesuatu, atau ada kekhawatiran jiwa seseorang itu cenderung pada sesuatu yang itu tidak boleh untuk dilakukan. Izakkirahallahu ma yafutuha minal khair wa ma yahsulu laha minad darar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatkan pada jiwa tersebut kebaikan yang bisa hilang kalau dia melakukan sesuatu tersebut, atau kemadharatan yang bisa dia dapatkan kalau dia melakukan sesuatu tersebut. Wa hadza fil Qur'ani katsir, dan ini di dalam Al-Qur'an banyak. Wa huwa min anfa'il asya'i fi husulil istiqamah. Dan ini termasuk sesuatu yang paling bermanfaat untuk mencapai istiqamah. Yakni bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkirah, memberikan peringatan, sehingga jiwa seseorang itu tersadarkan atas kebaikan yang bisa jadi dia lewatkan atau kemadharatan yang bisa jadi dia dapatkan. Ketika kemudian di Al-Qur'an banyak sekali disebutkan tentang pengingat-pengingat ini, tazkirah-tazkirah ini, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaslahatan kepada kita, memberikan peringatan, memberikan peringatan kepada kita, dan ini adalah peringatan yang bisa bermanfaat supaya kita bisa istiqamah. Li'annal amra wan nahya al-mujarrad la yakfi aktharul khalqi fi kaffihim amma la yanbaghi hatta yuqrinu bidzalika ma yafutu minal mahbubat allati tazidu at'afan mudha'afah 'alal mahbubi alladhi yakrahu Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan perintah dan larangan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, memberikan tazkirah, memberikan peringatan, memberikan tanbih, petunjuk kepada manusia tentang maslahat dan madarat yang ada di balik perintah dan larangan tersebut. Jadi di sini disebutkan oleh penulis, karena sekedar perintah dan larangan, al-amru wan nahyu al-mujarrad, li'anna al-amra wan nahya al-mujarrad la yakfi, tidak mencukupi sebagian besar manusia. La yakfi aktsarul khalq, tidak mencukupi sebagian besar manusia. Dan inilah tabiat manusia. Terkadang ini tentunya tergantung pada keimanan seseorang. Ketika seseorang itu tidak cukup untuk mendapatkan perintah, tidak cukup dengan perintah dan larangan saja, sekedar perintah dan larangan, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan penjelasan maslahat dan madarat yang ada di balik perintah dan larangan tersebut. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau tidak diberikan, tidak dijelaskan maslahat dan madarat pun sebenarnya sudah cukup. Ini sudah jelas, ini adalah perintah dari Allah. Ini sudah jelas, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sudah cukup untuk sebagai hujjah bagi manusia. Akan tapi di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang maslahat yang ada di balik perintah, madarat yang ada di balik larangan, madarat yang ada di balik sesuatu yang dilarang, madarat yang akan kita dapatkan kalau kita tidak melakukan perintah, dan maslahat yang akan kita dapatkan kalau kita mematuhi larangan. Jadi ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang seharusnya
Kalau kita bicara tentang penegakan hujjah, maka cukup perintah dan larangan itu sudah cukup sebagai hujjah. Sekedar perintah dan sekedar larangan, maka itu cukup sebagai hujjah. Maka kita lihat di sini ya, la yakfi akhdharal khalqi fi kaffihim amma la yanbaghi. Tidak mencukupi sebagian besar manusia, tidak mencukupi sebagian besar manusia ya agar mereka itu tidak melakukan sesuatu yang haram. Ya, hatta yukrina bidzalika ma yafutu minal mahbubat. Ya, sampai dikaitkan atau sampai ya disandingkan dengan perintah dan larangan tersebut penjelasan tentang sesuatu yang akan kita lewatkan, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kemaslahatan intinya, ya, yang itu tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak mematuhi perintah dan larangan Allah. Allati tazidu at'afan mudha'afa 'ala al-mahbub alladhi yakrahuhu Allah. Ya, wa tamilu ilaihi an-nafs, wa ma yahsulu minhu al-makruh al-murattab 'alaihi. Maka di sini kita lihat ya tazidu at'afa mudha'afa 'ala al-mahbub alladhi yakrahuhu Allah. Jadi kalimat penulis wallahu alam agak sedikit yakni kurang bisa dipahami dari sisi ini gitu ya. Akan tapi kita paham maksudnya secara umum. Ya, maksudnya adalah ketika seseorang itu melakukan malayam bagi, melakukan keharaman, ya, maka kalau tidak diberikan penjelasan tentang ya al-mahbubat allati tazidu at'afa mudha'afa ya at'afa mudha'afa ya yang kemudian ya kalau tidak diberikan penjelasan tentang sesuatu maslahat atau sesuatu yang sebenarnya itu diinginkan oleh manusia dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, kalau tidak sambil dijelaskan hikmahnya, maka manusia tidak akan sadar. Ya. Jadi hatta yukriyan bidzalika ma yafutu minal mahbubat allati tazidum at'afa mudha'afa 'alal mahbub. Jadi kalau tidak diberikan penjelasan tentang hikmah yang akan hilang ini, maka manusia akan tetap bisa jadi melakukan sesuatu yang Allah larang tersebut. Alladzi yakrahuhu Allah wa tamilu ilaihi nafas wa ma yahsulu minal makruh al murattab 'alaihi. Yang ini dibenci oleh Allah, ya. Ini wallahu alam, alladzi ini kembali kepada ma la yanbaghi. Ini sesuatu yang atau kembali kepada ma yafutu, ya. Kehilangan maslahat ini atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah ini Allah benci. Ya, sementara itu tamilu ilaihi nafas. Sementara itu jiwa manusia bisa jadi condong kepadanya. Wa ma yahsulu minal makruh al murattab 'alaihi. Ya, kemudian juga ya sehingga sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang jiwa tersebut cenderung condong kepadanya, maka ya Allah akan menjelaskan juga di Al-Qur'an konsekuensi dari hal tersebut. Ya, sesuatu yang sebenarnya itu dibenci oleh manusia seandainya mereka paham. Ya, bahwa perbuatan ini kesudahannya akan kepada sesuatu yang sebenarnya mereka benci. Ya, akan tetapi karena lemahnya ya manusia masih butuh harus dijelaskan. Ya, ini tentunya kembali kepada iman seseorang. Ya, ini tentunya kembali kepada iman seseorang. Ketika seseorang memiliki iman yang tinggi, maka cukup perintah dan larangan, walaupun dia tidak paham hikmahnya, tetapi ketika dia sudah mengetahui bahwa ini adalah perintah dan larangan dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini sudah cukup. Kadzalika qauluhu ta'ala wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa harta kalian dan anak kalian itu adalah ujian. Fahuna lamma dzakara fitnatal amwal wal aulad allati malat bi aktsaril khalqi 'ala al-istiqamah qala mudzakkiran lahum ma yafutuhum in iftatanu. Maka di sini ketika menyebutkan tentang fitnah harta dan fitnah anak gitu ya. Allati malat bi aktsaril khalqi, yang itu banyak manusia cenderung kepada ujian ini, kepada cobaan ini, harta dan anak ya. Yang itu membuat mereka condong kepada ujian ini dan menjauh dari istiqomah.
Maka qala mudzakkiran lahum ma yafutuhum in iftatanu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya apa yang akan terjadi pada mereka, pada orang yang terfitnah ini, yang mengalami musibah ini, apa-apa yang akan mereka ya lewatkan kalau mereka terfitnah atau mereka teruji terkena musibah ini. Wa yahsulu lahum in salimu minal fitnah, dan apa yang akan kemudian mereka dapatkan kalau mereka selamat dari fitnah tersebut. Wa annallaha indahu ajrun azim. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, di sisinya memiliki pahala yang besar, ya, yang seseorang itu kalau terhindar dari ujian ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikannya pahala yang besar. Maka di sini kita lihat, ya, nanti juga akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah tentang mengapa harta dan anak itu disebut sebagai ujian. Kalau harta jelas, ya, karena manusia itu menginginkan harta, ya, tamak kepada harta. Bagaimana dengan anak-anak, ya? Anak-anak kita itu juga adalah ujian. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga itu juga adalah ujian. Sebagaimana harta, ya, itu adalah nikmat dari Allah, kan, tapi juga itu adalah ujian. Maka mengapa anak itu adalah ujian? Ya, di antaranya adalah karena anak itu bisa melalaikan dan bisa membuat kita melakukan keharaman, padahal kita setelah mengetahui bahwa itu adalah haram, ya. Seperti ketika misalkan kita membenarkan atau mendukung keharaman yang dilakukan karena itu dilakukan oleh anak kita. Jadi membela, ya, keluarga secara umum, membela teman, membela anak, kalau misalkan itu adalah perbuatan yang haram, maka ini haram. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW tetap akan menegakkan, ya, hukuman had kepada Fatimah kalau Fatimah mencuri, gitu, ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita. Bagaimana seharusnya, ya, seseorang itu tetap mematuhi rambu-rambu syariat walaupun, ya, yang melakukannya itu adalah anaknya sendiri. Maka di sini, ya, itu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena anak itu bisa membuat kita enggan melakukan sesuatu yang wajib. Terutama ini dalam masalah, misalkan, ya, yang paling besar bisa jadi permasalahan jihad syar'i. Ini jihad syar'i yang kita bicarakan, ya, bukan jihad abal-abal, ya. Jadi seseorang bisa jadi enggan untuk menuju ke medan pertempuran karena, ya, kepikiran anaknya. Maka ini adalah di antara contoh mengapa anak itu adalah, ya, musibah atau ujian bagi kita. Bisa jadi merupakan musibah. Tetapi bisa jadi merupakan nikmat dan karunia. Sebagaimana harta bisa jadi merupakan musibah, bisa jadi merupakan nikmat dan karunia. Tergantung kita bagaimana menyikapinya, ya, tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bermuamalah dengannya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yaumil qiyamati amma yakunu 'alaihim wakila." Maka demikianlah kalian, jadaltum anhum fil hayatid dunya, ya, membela mereka di kehidupan dunia. Faman yujadilullaha, siapakah kemudian yang akan berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala anhum, untuk membela mereka yaumil qiyamah, pada hari kiamat, amman yakunu 'alaihim wakila, apakah mereka memiliki pelindung pada hari tersebut. Ya, jadi ini juga termasuk membela orang yang salah walaupun jelas-jelas salah. Siapakah yang akan membela mereka nanti di hari kiamat? Nah, itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Siapakah nanti? Apakah antum mampu untuk tetap membela mereka di hari kiamat nanti? Ya. Maka ini terkait dengan pembahasan yang sebelumnya. Jangan kemudian kita melakukan keharaman atau tidak memperhatikan koridor syariat ketika itu kemudian dilakukan oleh
orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, ini adalah ujian. Wa qala ta'ala man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat maka nazid lahu fi harthih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah keuntungan baginya tersebut. Wa man kana nuridu harthad dunya, dan barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, sekedar menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami berikan kepada dia keuntungan tersebut, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akan tapi dia tidak mendapatkan porsi sama sekali di akhirat. Maka ini adalah peringatan bagi orang yang terkena musibah harta dan anak tadi, ya, ketika dia menginginkan, dia cuma memperhatikan ya sesuatu yang menguntungkan dia di dunia saja, maka keuntungan dunia tersebut bisa jadi Allah berikan kepadanya, akan tetapi ya nanti di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan orang yang tetap memperhatikan ya akhirat, dia fokus, yakni dia memperhatikan kesudahannya di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini nazid lahu fi harthih. Allah Subhanahu wa taala akan tambah keuntungan baginya di akhirat. Ya, ini menunjukkan ini adalah berarti Allah memberikan tanbih, memberikan peringatan tentang maslahat yang akan diberikan, yang akan didapatkan kalau kita melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan ini adalah tanbih atas madarat yang akan terjadi kalau kita tidak mematuhi perintah yang Allah tetapkan. Ya, jadi di ayat-ayat ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar memerintahkan, tidak hanya sekedar melarang, akan tetapi memberitahu kita bagaimana kesudahan dari perintah dan larangan tersebut. Kesudahan dari kalau kita mematuhi atau melanggar perintah dan larangan tersebut. Dan telah kita katakan tadi, ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada kewajiban dari Allah, tidak ada kewajiban atas Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan hal ini. Cukup perintah dan larangan sudah cukup untuk menegakkan hujjah bagi para hambanya. Akan tetapi ketika masih dijelaskan tentang maslahat dan madarat yang ada di balik perintah dan larangan, maka ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala afara'aita in matta'nahum sinin. Ya, apa yang engkau katakan kalau kami berikan kenikmatan kepada mereka selama beberapa tahun. Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian akan datang kepada mereka yang telah dijanjikan kepada mereka, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka tidak akan bermanfaat bagi mereka ya hal-hal yang selama ini mereka nikmati, yang telah Allah berikan kepada mereka selama bertahun-tahun tersebut. Maka ini adalah yakni sesuatu yang menghibur diri kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur diri kita bahwa walaupun misalkan kita melihat orang-orang kafir, misalkan orang-orang fasik diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, diberikan berbagai harta dan kenikmatan, padahal mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, afara'aita immatta'nahum sinin. Ya, afara'aita immatta'nahum sinin. Apa yang engkau akan katakan kalau ya kami berikan kepada mereka nikmat selama beberapa tahun, bertahun-tahun, tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian akan datang kepada mereka, akan ditimpakan kepada mereka sesuatu yang telah dijanjikan untuk mereka, yakni azab. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Tidak akan bisa mencukupkan diri mereka, yakni melindungi mereka, tidak akan bisa ya melindungi mereka dari azab tersebut. Ma kanu yumatta'un, sesuatu yang selama ini mereka nikmati. Wal ayatu fi hadzal ma'nal jalil katsiratun jidda.
Dan ayat-ayat tentang ya kaidah ini, tentang makna ini banyak sekali. Fa idza bana lin nadhir asluha wa qa'idatuha sahula alaihi tanzilu kulli ma yaridu minha 'ala al-aslil mutaqarrar atau mutaqarrir. Ya, Allah alam bisa dibaca dua-duanya. Wallahu alam. Ayo. Maka wal ayatu bi hadzal ma'na al-jalil katsiratun jidda. Ayat-ayat tentang makna ini, makna yang atau kaidah yang agung ini banyak sekali. Maka ketika telah jelas kepada seseorang asluha wa qa'idatuha, prinsip pokok dan kaidah dari sesuatu, sahula alaihi tanzilu kulli ma yaridu minha 'alal asli mutaqarrir. Maka mudah bagi dia untuk menerapkan ya setiap yang dia baca dari ayat atau hadis ya terhadap kaidah ini. Ketika seseorang itu sudah jelas, ya cukup disebutkan kaidahnya, kemudian diberikan contoh-contoh sedikit. Ketika ini sudah jelas, faidza bana lin-nadhir asluha wa qaidatuha, ketika sudah jelas ya dalilnya dan kaidahnya, contoh-contohnya, maka mudah bagi dia untuk kemudian menerapkan kepada ayat-ayat yang lainnya. Tidak perlu disebutkan semua. Maka ini diantara cara Syekh Sa'di mengajar, insyaallah ya, yang Anda sangat terinspirasi dari beliau dalam masalah ini. Beliau memberikan kaidah, memberikan penjelasan tentang kaidah tersebut secukupnya, dan itu ya insya Allah akan mudah kemudian diterima oleh murid-muridnya, diterima oleh orang-orang ya. Cukup dengan menjelaskan kaidah, kemudian dalilnya, kemudian penjelasannya sedikit. Ya itu insya Allah ketika itu sudah jelas, maka semua perkara atau semua perkara-perkara yang masuk dalam kaidah tersebut nantinya akan mudah untuk dipahami. Atau akan mudah bagi kita untuk menyadari, oh ini masuk dalam kaidah itu. Bismillah. Taib. Penjelasan dari Syekh Utsaimin, yufidul muallif rahimahullah fi hadhil qa'idah anna al-awamir wan nawahi fi haddi dzatiha qad la takfi fi istiqamati al-'abdi. Penulis rahimahullah menjelaskan dalam kaidah ini bahwa perintah dan larangan, sekedar perintah dan larangan secara zatnya itu sendiri, cuma sekedar perintah dan cuma sekedar larangan, bisa jadi tidak mencukupi untuk membuat seseorang itu istiqomah. Ya, ini tergantung keimanan seseorang. Sekali lagi ini tergantung orang per orang. Ya, ada orang yang langsung ketika keimanan yang tinggi langsung melakukan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Akan tapi sebagian orang yang lain, dan inilah kebanyakan manusia, ya, kebanyakan manusia itu tidak cukup diberikan perintah, sekedar perintah dan larangan, akan tapi harus dijelaskan bagaimana kesudahannya atau hikmah di baliknya atau maslahat yang ada di baliknya, madarat yang ada ya setelahnya kalau itu tidak dilakukan. Lakin idza dzukira lahu ma fi tanfidil amri min faidatin nasyata. Akan tapi ketika disebutkan kepadanya ma fi tanfidil amri min faidah yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan perkara tersebut, perkara yang diperintahkan tersebut, maka dia akan bersemangat untuk melakukannya. Li'anna an-nufusa majbulatun ala hubbi ma yulaimuha. Karena jiwa seseorang, jiwa manusia itu ya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai sesuatu yang jiwa itu cocok, ya. Jiwa itu yang jiwa itu memiliki selera begitu ya, atau kecintaan. Maka ketika kemudian disebutkan sesuatu yang itu menimbulkan kecintaan pada jiwa seseorang, dia akan kemudian melakukannya dengan lebih bersemangat. Wa idza dzukira lahu fin nahyi ma yaqtadil 'uqubah fa innahu yahdhar. Ketika disebutkan dalam larangan sesuatu yang merupakan kesudahan dari larangan tersebut, yaitu hukuman, maka dia akan berhati-hati, dia akan waspada. Li'anna an-nufusa masbulatun 'ala an-nufuri mimma la yulaimuha. Karena jiwa manusia itu diberikan, yakni telah diciptakan dari sananya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari dari sesuatu yang jiwa itu benci, jiwa itu tidak selera. Makanya sekedar perintah dan larangan bisa jadi tidak cukup. Harus di balik perintah harus diberikan sesuatu yang balasan, manfaat, pahala yang itu
ya diselerai oleh jiwa, diselerai, yakni disukai oleh jiwa, sehingga diharapkan jiwa manusia akan ya mendekati hal tersebut dan melakukan perintah tersebut. Dan ketika misalkan larangan, sekedar larangan, maka akan disebutkan kesudahannya yaitu hukuman, dan hukuman itu pasti ya tidak diselerai oleh jiwa manusia, tidak disukai oleh jiwa manusia, maka diharapkan jiwa manusia akan menghindari dari untuk mendapatkan kesudahan tersebut, hukuman tersebut, yakni menjauhi larangan tersebut. Wa hadza wadihun hatta fi awamirik anta wa hadza wadihun hatta fi awamirika anta liwaladik. Ya, ini jelas bahkan ya pada perintah-perintahmu antum ini kepada anakmu sendiri ya. Ini dipertegas fi awamirika anta liwaladik ya. Ini jelas bahkan dalam perintahmu terhadap anakmu. Lau qulta liwaladik if'al kadza. Kalau misalkan kita berkata kepada anak kita, ya, lakukan ini. Qad yatawana, bisa jadi dia enggan, bisa jadi dia masih menunda-nunda untuk melakukan hal tersebut. Lakin idza a'taitahu jaizah. Ya, tetapi ketika engkau memberikannya hadiah, au qulta laka jaizah, fa innahu yuqaddim. Maka ketika kemudian atau kita berkata engkau akan mendapatkan hadiah, ya, kalau melakukan ini, maka dia akan melakukan hal tersebut. Ini diantara hal yang bisa kita lakukan untuk menyemangati anak kita belajar ya. Kalau anak kita masih kecil ya diiming-imingi hadiah ya. Kalau sudah selesai hafalan Qur'annya ini segini, maka ya Abi berikan hadiah. Itu bisa demikian strateginya ya. Fallahu azza wa jalla ahyanan idza dzakara halan min al-ahwal allati tamilu ilaiha an-nufus wa rubbama tansa ma yajibu 'alaiha min haqqillah dzakkaraha. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla terkadang ketika menyebutkan kondisi yang itu dicenderungi oleh manusia, oleh jiwa manusia, rubamatan sama yajibu alaiha min haqqillah, dan bisa jadi manusia itu lupa sebagian hak Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingatkan dia. Dzakkaroha, akan mengingatkan dia. Fahuna qala wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah ya bahwa harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah ujian, yakni yaftatinu bihal insan, yakni manusia itu akan teruji dengannya, akan diuji dengannya. Wa yanshaghilu biha an ta'atillah subhanahu wa ta'ala, akan tersibukkan dengan harta dan anak tersebut dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini itulah mengapa dia disebut ujian. Yani al-inshighal an ta'atillah. Ya, tersibukkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ngurusin harta, karena ngurusin anak. Karena sibuk dengan pekerjaan kemudian enggan untuk ya sholat misalkan, atau melupakan sholat jamaah misalkan, atau ya tidak mau puasa karena nanti performa kinerjanya akan turun misalkan begitu ya. Maka ini adalah tentunya perbuatan keharaman yang berbahaya sekali untuk dilakukan oleh seseorang. Mengapa? Al-insyighal bil amwal, ya, yakni tersibukkan dengan harta dunia sehingga menyibukkan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya tersibukkan dengan anak, tadi telah kita contohkan ya di antara bentuk kasusnya. Walamma kana hadza sababan limailil insani ila amwalihi wa auladihi qala wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim fala tuqaddimu haula'il aulad wal amwal 'ala ma 'indallahi minal ajr. Ya, ketika ini adalah sebab kecenderungan manusia ya terhadap harta dan anaknya, yakni manusia itu cenderung untuk yakni menyukai harta dan menyukai anak begitu ya, yakni karena cintanya kepada anaknya sehingga dia akan membela anaknya, dia akan mengerahkan banyak waktunya untuk anaknya dan seterusnya. Maka ini adalah ujian ya. Maka itulah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa ini adalah ujian dan
mengingatkan juga bahwa Allah memiliki ya pahala yang besar di sisi Allah, ada pahala yang besar yang bisa kita dapatkan kalau kita ya tetap memperhatikan rambu-rambu syariat, koridor syariat, tidak terlenakan oleh harta dan anak-anak kita dan keluarga kita secara umum ya. Fala tuqaddimu haula'il aulad wal amwal ala ma indallahi minal ajr, maka janganlah kemudian kita mengedepankan harta dan anak-anak terhadap ya kita kedepankan daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ya peringatan kepada kita. Bisa jadi ketika kita sudah ya antum nanti ya ini kebanyakan belum menikah mungkin ya, para mahasiswa. Antum nanti kalau sudah menikah, sudah punya istri, maka kemudian nanti akan tersibukkan. Ada beberapa kesibukan baru begitu ya. Bisa jadi belajar menuntut ilmunya tidak sekencang sebelumnya. Bisa jadi susah untuk meninggalkan ya rumah untuk menuntut ilmu begitu ya. Maka ini ya ini adalah ujian. Bahkan ini ujian juga bagi para ulama, para ustadz, para dai, para pengajar. Coba antum perhatikan jadwal-jadwal para ulama, jadwal-jadwal para ustadz, jadwal-jadwal para dai. Sibuk tidak? Sibuk ya. Apalagi mereka yang punya pekerjaan lain selain berdakwah. Ya, sibuknya 2 kali lipat. Maka bisa jadi ketika sudah berkeluarga, apalagi punya anak, maka harus berbagi waktu dengan antara pekerjaan, dakwah dengan waktu untuk keluarga. Yang awalnya misalkan dai tersebut, ustadz tersebut, ulama tersebut bisa jadi ya. Sebelum menikah, wah, ya safari dakwah ke sana, ke sini, ke sana, ya banyak mengisi kajian dan daurah dan seterusnya di kota-kota lain, di pulau lain, misalkan di negeri lain, misalkan begitu ya. Tapi ketika sudah punya keluarga, itu dia akan merasakan sesuatu yang tidak dirasakan sebelumnya, yaitu berat meninggalkan rumah. Ya, ini adalah sesuatu yang manusiawi, ya berat meninggalkan rumah. Sekedar yakni untuk mengisi jadwal seperti sebelumnya itu bisa jadi berat. Meninggalkan anak yang masih kecil, misalkan ya, lagi lucu-lucunya itu kata orang ya, lagi lucu-lucunya, masya Allah. Kemudian tidak mau kita pergi dari rumah begitu ya, walaupun sebentar, anak kita itu tidak mau kita pergi misalkan. Ini ujian, ya, ini ujian. Apakah kemudian kita yakni akan kemudian tidak lagi berdakwah atau tidak lagi seperti dulu dalam berdakwah, ya, atau kita tetap berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berdakwah. Tentunya sembari membagi waktu dengan keluarga kita, ya. Jadi ini adalah ujian bagi semua orang, ya, ujian bagi semua orang, ya, terutama bagi para ulama, para ustadz, para dai, ya. Ujian bagi mereka itu lebih besar ya. Ujian bagi mereka itu lebih besar. Jadi ini adalah ya tanbih, ini adalah nasihat ya bagi para penuntut ilmu ketika sudah menikah, apalagi ketika sudah punya anak, maka ya tetap harus diusahakan menuntut ilmu ya sebagaimana dulu ya semangat menuntut ilmu. Jadi jangan sampai kemudian kita tersibukkan dengan pekerjaan, sibuk dengan hal tersebut selama itu mubah dan selama masih dalam porsinya yang pantas begitu ya, maka itu ya itu adalah boleh, bahkan itu bisa jadi kewajiban kita memang begitu ya, memang kewajiban kita untuk mencari nafkah, memang kewajiban kita untuk ya bekerja, menunaikan amanah, mengerjakan kewajiban kita di tempat kerja kita gitu ya. Akan tapi ya kita hidup tidak hanya untuk itu, kita hidup juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan utama hidup kita, beribadah kepada Allah, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal ayatul lati dzakaraha al-muallif rahimahullah. Demikian pula ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ha antum haula ijadaltum anhu fil hayatid dunya. Ya, inilah kalian membela mereka di kehidupan dunia. Walinafridu ankum annakum najahtum. Ya. Walinafridu annakum najahtum fi dzalik. Misalkan kita asumsikan bahwa antum sukses untuk membela mereka di kehidupan dunia. Lakin faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah. Siapakah yang akan ya berdebat kepada Allah Subhanahu wa taala, membela mereka di hari kiamat?
Wa hadhil ayat tanfa'u fid dunya wa fid dini aidan. Ayat ini bermanfaat di dunia untuk masalah dunia dan untuk masalah agama juga. Fanaqulu liman jadala bil batil. Maka kita katakan siapakah yang hendak berdebat ya dengan kebatilan. Linafridu annaka libayanika wa fasahatika ghalabta sahibal haq. Misalkan kita asumsikan dengan penjelasanmu, dengan kefasihanmu membela kebatilan tersebut, misalkan engkau memenangkan atau menang terhadap orang-orang yang memang berada di atas kebenaran. Walakin hal taghlibullaha yaumal qiyamah, akan tapi apakah engkau akan bisa memenangkan perdebatan itu nanti di hadapan Allah di hari kiamat? La, tidak akan bisa. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang pekerjaannya di dunia adalah membela membela orang, membela orang. Jadi kalau kita membela orang yang itu adalah kebatilan, maka itu bisa berbahaya. Ya. Wa kadzalika aidan man dafa'a an batil. Demikian pula orang yang itu ya dafa'an batil. Wa tawakkala an insanin fi qadiyatin maliyatin yudafi'u anhu bi batil. Yakni seseorang itu ini bukan tawakal mungkin. Tuwakkilu an insanin fi qadiyatin maliyatin yudafi'u anhu bi batil fa naqul linafridu annaka najahta wa khasamta khasmak lakin man yujadilullah yaumal qiyamah. Ini orang yang sama ya, mirip maknanya dengan sebelumnya, yaitu dafa an batil. Yakni membela kebatilan. Membela sesuatu ya dengan kebatilan atau karena kebatilan itu sendiri. Yang dibela adalah kebatilan, atau membela sesuatu yang mubah-mubah saja akan tapi dengan argumentasi yang penuh kebatilan gitu ya. Bohong dalam rangka untuk mendapatkan hal ini, yaitu sebenarnya adalah ya kebatilan itu sendiri ya. Jadi berusaha memenangkan sesuatu dengan argumentasi yang merupakan kebatilan itu akan berujung kepada kebatilan itu sendiri. Nah, kemudian tuwakkil an insan fi qadiyatin maliyah, atau kemudian dia atau ini tuwakkil atau tuwakkal ya. Intinya adalah dia dipasrahi oleh seseorang ya. Tuwakkal an insanin fi qadiyatin maliyah, dipasrahi untuk membela masalah harta seseorang, kemudian dia memperjuangkannya dengan kebatilan. Itu maksudnya ya. Wa tuwakkalu an insanin fi qadiyatin maliyah atau wa tuwakkilu an insani. Jadi tergantung apakah kita yang diserahi urusan atau kita yang menyerahi urusan ya. Itu maksudnya kenapa anak. Gimana apa kita bisa baca ini, bisa dua-duanya. Allahu a'lam. Atau walaupun bisa dua-duanya. Fanaqul, misalkan kita asumsikan antum sukses dalam melakukan hal tersebut, membela dengan kebatilan tersebut. Kemudian antum ya bisa berdebat dengan orang yang antum debati tersebut. Akan tetapi nanti di hari akhirat, apakah antum akan bisa sukses ya berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Wa hadhi ayatun 'azimatun yanbaghi lil insani ay yatadhakkaraha kullama hammat nafsuhu ay yakuma bi mukhalafatillahi jalla wa ala. Maka ini adalah ayat yang sangat agung yang wajib bagi seseorang untuk mengingatnya setiap jiwanya itu ya cenderung untuk melakukan sesuatu yang menyelisihi ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika aidan al-ayatu tsalitsah, demikian pula ayat yang ketiga, wa hiya qauluhu man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsihi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka kami akan berikan kepada dia, tambahkan kepada dia keuntungan di hari akhirat tersebut. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, maka bisa jadi kami berikan kepada dia, ya, akan tetapi ya yakni dia tidak akan mendapatkan porsi sama sekali di akhirat. Ya, wa hadhil ayatu aidan nu'tihi minha muqayyadah bi ayatin ukhra. Nu'tihi minha, kami berikan kepada dia, kalau orang menginginkan keuntungan dunia, maka kami akan berikan kepada dia keuntungan tersebut. Nah, perkataan ini ya dijelaskan di ayat yang lain. Tidak mesti kita berikan, tidak mesti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa tadi barusan Anda terjemahkan bisa jadi, ada bisa jadinya. Bisa jadi akan kami berikan kepada dia keuntungan dunia yang dia inginkan tersebut.
Ya, mengapa ayat ini diterjemahkan bisa jadi walaupun tidak ada secara bahasa Arab makna yang menunjukkan bisa jadi begitu ya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, ya terjemahan letterlock adalah barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia maka kami akan berikan kepada dia. Ya, ini seolah-olah memberikan kepastian barang siapa yang ingin keuntungan dunia langsung diberikan oleh Allah. Akan tapi kita tidak pahami demikian. Mengapa? Karena ada ayat yang lain. Al-jama' bainal adillah, menggabungkan dalil-dalil. Ini penting sekali, ya. Menggabungkan dalil-dalil. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang menginginkan dunia, al-ajilah dunia, ajjalna lahu fiha. Kami berikan kepada dia dunia tersebut ma nasya'u liman nurid. Kami berikan kepada dia dunia tersebut porsi yang kami kehendaki bagi siapa yang kami kehendaki. Jadi tidak diberikan semua, bisa jadi dia menginginkan harta atau menginginkan dunia sebanyak sesuatu gitu ya, akan tapi bisa jadi Allah berikan cuma ya sekian persen dari hal yang dia inginkan tersebut. Dan bisa jadi Allah tidak memberikan kepada dia ya, karena Allah berkehendak memberikan kepada yang lain. Ya, itulah mengapa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Manasya'u liman nurid." Ya, porsi dari dunia tersebut yang kami kehendaki itulah yang diberikan, dan siapa yang kami kehendaki itulah yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang akan diberikan keuntungan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ketika kita mengharapkan keuntungan dunia, maka masih banyak catatan. Bisa jadi Allah memberikan kepada kita, bisa jadi Allah tidak berikan kepada kita. Kalaupun memberikan kepada kita, bisa jadi Allah memberikan semuanya yang kita inginkan, atau bisa jadi Allah cuma memberikan sebagian. Itu kalau dunia. Kalau kita menginginkan akhirat, maka langsung tidak diberikan, tidak dikaitkan dengan kehendak Allah. Akan tapi langsung Allah berikan, bahkan ditambah. Maka yuridu harthal akhirati nazida lahu fi harti. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka Allah akan berikan, bahkan tidak cuma diberikan, akan tapi Allah tambah. Dan tidak ada ayat lain atau dalil lain yang memberikan catatan tambahan terhadap frase ayat ini gitu ya, frase di ayat ini. Jadi ini adalah langsung bisa kita pahami sebagaimana yang disebutkan di ayat ini, yaitu Allah akan langsung berikan, bahkan Allah akan tambah. Idzan la yahsulu lahu kullu ma yurid, maka tidak akan ya terjadi padanya, dia tidak akan mencapai, dia tidak akan mendapatkan semua yang dia inginkan, bal hum muqirruna bi makrunun, ya ini harusnya makrun ya, bal hum na'am, ini bisa jadi hum kembali kepada manusia, bal hum makrununa bi masyiatillah, harusnya begitu ya. Allahu alam ini mengapa muqarruna bi masyiatillah. Allahu alam. Ya akan tapi mereka itu yakni atau na'am bisa dipahami bal hum muqarruna bi masyiatillah. Akan tapi mereka itu yakni terbatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa dibaca muqarruna bi masyiatillah. Kalau seandainya ini adalah bal huwa makrunun bi masyiatillah, ini sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, ya ini perkara ini dikaitkan dengan kehendak Allah. Perkara ini dikaitkan dengan kehendak Allah. Akan tapi di sini menyebutkan hum ya, bal hum muqarruna bi masyiatillah. Yani mereka yakni terbatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihadza najidu nasan yas'auna lid-dunya. Oleh karena itu kita melihat manusia, muslim ataupun kafir, mereka menginginkan dunia, wahum la yuriduna illa dunya, mereka tidak menginginkan kecuali dunia. Wala yanaluna minha syai'an, akan tetapi mereka tidak mendapatkan bagian apapun dari dunia tersebut. Muslim ataupun kafir, sama saja. Walihadza yudrabul mathal ya bifakirin nasara. Oleh karena itu ya diberikan contoh seorang fakir, seorang Nasrani. Idza aflasa ahadun fi syai'in minal asya' qila lahu anta mithla fakirin nasara. La hassala dunya wala dinan. La hassala dinan wala dunya. Ya, jadi inilah perkataan ya yang banyak diucapkan oleh orang-orang, oleh para ulama juga, idza aflasa ahadun fi syai'in minal asya', yakni ketika seseorang itu bangkrut ya, bangkrut dalam usahanya, maka kemudian dikatakan kepadanya, engkau ini seperti fakirun nasoro, orang Nasrani dan juga fakir. La hasla dinan wala dunya, tidak mendapatkan agama dan juga tidak mendapatkan dunia. Wa ma'lumun anna an-nasara wa ghairahum,
minal kuffar yas'auna lid dunya la lil akhirah. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Nasrani dan yang selainnya, orang-orang kafir yang selainnya, mereka itu cuma menginginkan dunia, tidak menginginkan akhirat. Ya, menginginkan akhirat tapi caranya salah begitu ya. Jadi boleh untuk disebut mereka tidak menginginkan akhirat dengan cara yang benar. Wa ma'a dzalika qad yusabuna bil faqri al-mudqi'. Ya, akan tapi di saat yang bersamaan mereka ditimpakan yakni musibah, yakni musibah kefakiran. Wabil halak, yakni kebangkrutan. Wabil amrad, penyakit. Wabi kulli syai'in maktubin fi hadhil ayah wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Yakinan. Ya. Wa bi kulli syai'in maktubin fi hadhil ayah, dan yakni ditimpakan sesuatu yang itu tertulis di ayat ini. Wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang Allah berikan barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka Allah akan berikan kepada dia, bisa jadi Allah akan berikan kepada dia yakni Allah alam, ini Anda juga tidak bisa memahami perkataan Syekh Utsaimin ya, yakinan. Wa bi kulli syai'in maktubin fi hadhihi al-ayah wa man kana yuridu al-hayata ad-dunya nu'tihi minha yakinan. Law nadharna ila al-ayah hadhihi nafsiha lakana dalalatan yakinan li'annaha jumlah syartiyyah khabariyah. Aywa, ini yang kita bahas tadi, wal khabar la yakhlif. Lakinnaha muqayyadah bi qawli. Na'am. Jadi kita lihat, jadi ini sebenarnya adalah harusnya tampaknya tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya ya. Jadi kita lihat orang Nasara, orang Nasrani ya, mereka tidak menginginkan keuntungan akhirat dengan cara yang benar. Bisa jadi menginginkan keuntungan di akhirat, akan tapi tidak dengan cara yang benar, karena agama mereka menyimpang gitu ya, jalan mereka menyimpang. Maka ya mereka tidak bisa meraih keuntungan akhirat. Sementara itu di dunia mereka ditimpakan musibah, musibah kemiskinan, musibah kebangkrutan, musibah penyakit dan seterusnya, dan musibah-musibah yang lain. Maka kalau kita membaca ayat ini, wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha, ini harusnya yakinan ya. Kalau kita lihat, barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, kami berikan kepadanya keuntungan dunia tersebut. Ini harusnya, ini adalah khobar ya, ini adalah khobar kata Syekh Utsaimin. Li'annaha jumlah syartiyah khobariyah. Ini adalah kalimat syarat khobariyah yang mengkabarkan harusnya ini terjadi secara yakin. Law nazarna ila al-ayah hadhi nafsiha lakana dalalatuha yakinan. Ya, harusnya maknanya adalah secara yakin, Allah pasti ya, pasti. Barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, Allah pasti langsung akan berikan. Harusnya begitu. Kalau kita lihat cuma ayat ini saja. Akan tetapi ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Ini lagi-lagi contoh bahwa wajibnya kita menggabungkan dalil-dalil. Wajibnya menggabungkan dalil-dalil. Tidak boleh kita mengambil dari satu dalil kemudian meninggalkan dalil yang lain yang berbicara dalam tema yang sama. Ya, oleh karena itu ya, pemahaman ilmu syar'i tidak bisa didapat kecuali dari guru yang mutkin. Karena guru yang mutkin dia ya mengetahui ayat-ayat dan dalil-dalil yang terkait dengan masalah itu. Tidak hanya ilmunya, tidak setengah-setengah, itu maksudnya. Ya, jadi ayat ini dijelaskan oleh ayat yang lain. Kenapa? Karena di antara metode menafsirkan Al-Quran adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini salah satu contohnya. Ya, jadi al-jama' bainal adillah itu sebenarnya masuk dalam bab menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Sunnah, dan seterusnya. Jadi harus yakni kita mengumpulkan dalil-dalil seluruhnya, baru kemudian kita mengambil kesimpulan. Dan dalil-dalil seluruhnya itu bisa dikumpulkan yakni sehingga mendapatkan akidah yang sahih, pemahaman yang sahih oleh siapa? Ya oleh Ahlussunnah wal Jamaah dari generasi ke generasi. Ya. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura." Ya, barang siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka kami berikan keuntungan dunia tersebut dengan porsi yang kami kehendaki kepada siapa yang kami kehendaki. Akan tapi kemudian kami akan jadikan baginya jahanam, yaslaha mazmuma madhura. Dia akan berada di jahanam tersebut ya dalam keadaan tercela dan terusir. Ini terusir dari al-jannah, terusir dari ya tempat yang lebih baik
tempat yang lebih mulia daripada jahanam tersebut. Dia berada di jahanam tersebut dalam kondisi tercela dan terusir dari tempat yang baik. Bukan terusir dari jahanam ya, bukan. Baik, hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.